Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledis Dwi Agustina, NIM 18231015, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas FMIPA, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan judul metode penelitian saya, yaitu pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-saintifik isu atau SSI pada SMP kelas 7, materi objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama, pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berawal dari tujuan dari pendidikan abad ke-21, yaitu mempersiapkan siswa untuk memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman yang mendalam agar dapat bekerja dan bertahan hidup dengan keterampilan yang dimiliki. Tuntutan abad ke-21 menyebabkan terjadinya perubahan dan pembaruan kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 2013 yang secara umum dikenal dengan kurikulum 2013. Pemerintah menerapkan kurikulum 2013 sebagai upaya untuk menjawab tantangan abad ke-21. Salah satu kemampuan abad ke-21 yang menjadi sasaran dan pengembangan dari kurikulum 2013 merupakan kemampuan berpikir kritis. Menurut Zubaidah, pada tahun 2010, keterampilan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui berbagai pendekatan atau strategi pembelajaran. Salah satunya yaitu strategi pembelajaran sosio-saintifik isu atau SSI yang menaruh konteks sains pada konteks sosial agar siswa memiliki pemahaman hubungan antara sains dengan dunia nyata. Umumnya permasalahan yang terjadi yaitu guru mengatakan bahwa masih banyak siswa yang belum mampu dalam menjawab soal mengenai pemecahan masalah. Hal ini menandakan bahwa siswa belum terbiasa dengan pembelajaran ataupun instrumen tes yang didesain untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam memecahkan masalah, siswa tidak cukup hanya mengemukakan berbagai macam gagasan atau menghasilkan sejumlah alternatif permasalahan. Pada waktu tertentu, siswa harus mampu memutuskan untuk memilih satu gagasan atau penyelesaian masalah dengan menolak yang lainnya. Dalam menentukan pilihan, siswa harus mempunyai alasan-alasan atau patokan-patokan yang relevan untuk menilai pilihan terbaik. Pada kondisi ini, siswa harus mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan serta tindakan berbagai dari aktivitas berpikir. Integrasi SSI dalam instrumen tes merupakan suatu hal yang baru dan masih jarang dilakukan oleh peneliti lain. Salah satu yang dapat membuat siswa mengkontribusi pengetahuan secara mandiri sesuai dengan target penerapan kurikulum 2013, yaitu adalah tes. Tes dirancang dengan integrasi konteks SSI pada materi objek IPA dan pengamatannya. Melalui pengembangan instrumen tes ini, siswa diharapkan dapat melatih keterampilan berpikir kritisnya. Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir siswa dengan pendekatan sosio-saintifik isu atau SSI SMP kelas 7 pada materi objek IPA dan pengamatannya. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu instrumen tes keterampilan yang digunakan sekolah belum mengacu pada kemampuan berpikir kritis siswa sehingga tes tersebut harus dikembangkan. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir siswa dengan pendekatan sosio-saintifik atau SSI SMP kelas 7 pada materi objek IPA dan pengamatannya. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas dan praktivitas instrumen tes keterampilan berpikir siswa dengan pendekatan sosio-saintifik isu atau SSI SMP kelas 7 pada materi objek IPA dan pengamatannya. Tujuan penelitian yaitu
Pertama, mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir siswa dengan pendekatan SSI SMP kelas 7 pada materi objek IPA dan pengamatannya. Kedua, mengetahui tingkat validitas dan praktivitas instrumen tes keterampilan berpikir siswa dengan pendekatan sosio-saintifik isu SMP kelas 7 pada materi objek IPA dan pengamatannya. Manfaat penelitian. Pertama, bagi guru, instrumen tes yang dikembangkan dapat dijadikan satu alternatif alat evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa pada materi objek IPA dan pengamatannya. Yang kedua, bagi siswa dapat digunakan sebagai latihan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada materi objek IPA dan pengamatannya. Yang ketiga, bagi peneliti dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam rangka melakukan penelitian yang serupa atau penelitian yang lebih lanjut. Bab 2, kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman sehingga terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Pendapat beberapa ahli yang diintrodusir oleh Dimyanti dan Mujibdino pada tahun 1999, ciri khas belajar adalah perubahan, yaitu belajar menghasilkan perubahan perilaku dalam diri peserta didik. Belajar menghasilkan perubahan perilaku yang secara relatif tetap dalam berpikir, merasa, dan melakukan pada diri peserta didik. Perubahan tersebut terjadi sebagai hasil latihan, pengalaman, pengembangan yang hasilnya tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya, tujuan belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan proses kegiatan yang berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik secara konstruksif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah merupakan serangkaian aktivitas mental dalam menganalisis atau mengevaluasi informasi yang bersifat jelas, terarah, dan di dalamnya terdapat penguatan terhadap alasan-alasan yang dimiliki terkait apa yang diyakini. Dengan demikian, seseorang yang berpikir kritis mampu memutuskan sesuatu dengan segala pertimbangan sehingga memiliki argumen yang kuat sebagai gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan pernyataannya. Keterampilan berpikir kritis yang dimiliki setiap individu berbeda-beda sehingga diperlukan acuan atau indikator yang mampu melalui tingkat berpikir kritis seorang secara objektif. Menurut Wahid Jufri, ada 6 indikator keterampilan berpikir kritis. Indikator pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, memberikan argumen. Yang ketiga, melakukan dedukasi. Yang keempat, melakukan induksi. Yang kelima, melakukan evaluasi. Yang keenam, mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Instrumen tes. Instrumen adalah sarana penelitian seperti seperangkat tes yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan, sedangkan tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian seseorang. Tes adalah salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seorang terhadap stimulus atau pertanyaan yang diberikan. Tes juga dapat berupa permintaan melakukan sesuatu untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, integrasi, bakat, atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur sesuatu yang ingin diamati. Dalam pendidikan, instrumen yang biasa digunakan adalah salah satunya yaitu tes. Tes pada umumnya yang dimaksud untuk mengukur aspek-aspek yang dimiliki oleh peserta didik seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Jenis-jenis tes yaitu tes terbagi menjadi tes tertulis dan tes objektif. Tes tertulis salah satunya adalah tes esai, di mana dalam menjawab pertanyaan esai membutuhkan kemampuan dalam merangkai kalimat yang baik. Hal ini dapat melatih peserta didik mengungkapkan suatu pemikirannya. Sedangkan tes objektif adalah bentuk tes yang dalam menjawabnya hanya memilih jawaban yang dianggap paling tepat, memberikan jawaban singkat atau melengkapi pertanyaan yang belum lengkap. Kedua bentuk tes tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam menggunakannya biasanya mempertimbangkan suatu kebutuhan dan pencapaian yang diharapkan. Selanjutnya, Socio-Scientific Issue atau SSI. Menurut Tekin et al., SSI adalah dilema sosial yang menghubungkan konsep teknologi dengan ilmu pengetahuan. SSI juga terkait secara langsung dengan masyarakat karena mengandung dilema etika dan moral. SSI berupa permasalahan nyata yang sedang berkembang yang selama ini menjadi bahan perbincangan dan perdebatan sebagai suatu isu sosial ilmiah. SSI dapat berfungsi sebagai konteks pembelajaran yang baik, memungkinkan siswa untuk memahami pentingnya pengetahuan dan kehidupan sehari-hari dan membentuk kesadaran siswa untuk menjadi konsumen dari informasi ilmiah. Dengan demikian, penggunaan SSI sebagai konteks pembelajaran dapat menghubungkan permasalahan ilmiah yang sedang berkembang di masyarakat untuk dieksplorasi dan diolah oleh siswa dalam bentuk pengetahuan. Menurut Zeider tahun 2014, terdapat beberapa kelebihan SSI, yaitu yang pertama, menumbuhkan literasi sains pada peserta didik sehingga dapat menerapkan terbentuknya kesadaran sosial di mana peserta didik dapat melakukan refleksi mengenai hasil penerapan mereka. Selanjutnya, mendorong kemampuan berargumentasi terhadap proses berpikir dan belajar secara ilmiah terhadap suatu fenomena yang ada di masyarakat, serta dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang meliputi menganalisis, membuat kesimpulan, memberikan penjelasan, mengevaluasi, menginterpretasi, dan melakukan self-regulation. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Proses belajar yang ada di sekolah maupun di luar sekolah pada dasarnya tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan dan pemahaman, tetapi aspek aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan keterampilan berpikir juga harus ditekankan. Salah satu keterampilan berpikir yang dikembangkan pada peserta didik untuk memecahkan masalah adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis merupakan serangkaian aktivitas mental dalam menganalisis atau mengevaluasi informasi yang bersifat jelas, terarah, dan di dalamnya terdapat penguatan terhadap alasan yang dimiliki terkait apa yang diyakini. Dengan demikian, seseorang yang berpikir kritis mampu memutuskan masalah dengan mempertimbangkan segala sesuatunya sehingga memiliki argumen yang kuat terhadap gagasan yang diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan pernyataannya. Pembelajaran IPA di sekolah dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Melalui materi objek IPA dan pengamatannya, peserta didik dituntut untuk menganalisis serta membuat solusi dalam memecahkan permasalahan yang disebabkan oleh materi tersebut. Pembelajaran yang mengangkat langsung permasalahan yang ada di sekitar peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk mengkritisi mengenai pengukuran dan alat ukur. Dengan demikian, maka dapat menumbuhkan kesadaran serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat dilatih dalam proses pembelajaran. Guru dituntut agar dapat mengarahkan peserta didik kepada keterampilan berpikir kritis. Dengan demikian, maka guru memerlukan instrumen yang dapat mengukur keterampilan tersebut. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang akan diamati. Dalam pendidikan, instrumen yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan dari peserta didik yaitu tes. Tes pada umumnya yang dimaksud untuk mengukur aspek-aspek yang dimiliki oleh peserta didik seperti pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Salah satu cara untuk melatih keterampilan peserta didik adalah dengan mengerjakan soal-soal tes yang mengacu kepada keterampilan tersebut. Dengan demikian, maka diperlukan instrumen yang dapat mengukur keterampilan yang hendak diukur, salah satunya yaitu keterampilan berpikir kritis. Maka sesuai dengan penjelasan tersebut, beginilah kerangka berpikir dari penelitian ini. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk baru dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Selanjutnya, model dan prosedur penelitian pengembangan. Model pengembangan yang dikemukakan adalah tipe formative research Tismer. Penelitian ini melalui 4 tahap, yaitu tahap expert review, one-to-one, small group, and field test. Secara ringkas di diagram tersebut yaitu terdapat self-evaluasi atau yang pertama ada expert review. Pada tahap expert review ini, produk yang telah didesain divalidasi oleh ahli sebagai validator. Validator menelaah konten, konstruk, dan bahasa pada prototipe 1. Kemudian memberikan penilaian serta saran untuk dijadikan bahan perbaikan. Pada tahap ini, penilaian dan saran dari validator tentang desain prototipe 1 ditulis pada lembar uji validasi sebagai bukti bahwa instrumen tes kemampuan berpikir kritis tersebut telah valid atau belum valid. Yang kedua, pada tahap one-to-one, kita merencanakan meminta peserta didik 9 orang untuk mengerjakan prototipe 1 dan memberikan komentar setelah menyelesaikan tes tersebut. Peserta didik yang mengerjakan prototipe 1 dipilih langsung oleh guru IPA berdasarkan tingkat kemampuan, yaitu peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Komentar yang diperoleh yang digunakan sebagai bahan untuk revisi desain instrumen tes yang dibuat. Hasil revisi terhadap tahap one-to-one adalah prototipe 2 yang akan diujikan pada tahap small group. Selanjutnya, pada tahap small group atau kelompok kecil, peserta didik diminta sekitar 18 orang untuk mengerjakan prototipe 2, yaitu prototipe yang setelah direvisi dari prototipe 1, dan diminta peserta didik memberikan saran dan komentarnya terhadap instrumen tersebut. Peserta didik yang diminta bantuan terhadap tahap small group adalah peserta didik yang berbeda pada tahap one-to-one. Karakteristik peserta didik pada tahap small group yaitu peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Komentar yang diberikan peserta didik akan menjadi bahan untuk merevisi dan menghasilkan prototipe 3 yang akan diujikan ke tahap flight test atau uji coba lapangan. Pada tahap flight test, prototipe 3 digunakan untuk uji coba lapangan pada subjek penelitian, yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Kota Solok. Data yang diperoleh dari hasil uji coba lapangan selanjutnya akan diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda menggunakan program ANATES. Selanjutnya, desain uji coba. Pada desain ini, seperti yang dijelaskan tadi, prototipe 1 itu dilakukan expert review atau validator dari ahli. Setelah itu kita lakukan uji tes one-to-one pada siswa sehingga revisinya menjadi prototipe 2, lalu diujikan ke small group atau grup kecil sehingga mendapatkan revisi lagi sehingga menjadi prototipe 3. Lanjut, prototipe 3 akan diujikan ke field test atau uji lapangan. Bila tidak menghasilkan tes yang baik atau tidak reversible, maka akan direvisi lagi. Bila telah menghasilkan tes yang baik dan reversible, maka akan menjadi prototipe final atau tes yang final. Dari sini, subjek uji cobanya yaitu direncanakan pada siswa kelas 7 tahun ajaran 2021-2022 SMP Negeri 1 Kota Solok dan dosen Universitas Negeri Padang serta guru IPA di SMP Negeri 1 Kota Solok. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui jenis evaluasi formatif
yang digunakan guru serta pemahaman peserta didik mengenai materi objek IPA dan pengamatannya. Lanjut, angket peserta didik digunakan untuk mengetahui pendapat, aspirasi, harapan peserta didik, keinginan, keyakinan, serta hal lainnya sebagai hasil belajar peserta didik. Pada angket ini, angket peserta didik digunakan sebagai latar belakang untuk mendasari dilakukannya pengembangan mengenai evaluasi formatif. Selanjutnya ada lembar validasi ahli, digunakan validator untuk memvalidasi konten, konstruk, dan kesesuaian bahasa pada instrumen tes yang dikembangkan. Lembar validasi ahli menjadi acuan sebagai bahan revisi instrumen tes tersebut. Selanjutnya tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur suatu sesuai dengan cara-cara atau aturan-aturan yang telah ditentukan. Tes yang digunakan adalah tes berupa soal-soal, keterampilan berpikir kritis pada konsep, materi objek IPA dan pengamatannya yang mengacu pada indikator berpikir kritis dalam bentuk tes uraian. Tes dilakukan untuk memperoleh data tentang keterampilan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya angket respon peserta didik, yaitu setelah melakukan tes keterampilan berpikir, peserta didik diminta memberikan komentarnya untuk pengembangan dari tes tersebut. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik. Instrumen yang digunakan yaitu berupa instrumen tes, lembar validasi, dan angket. Yang pertama, instrumen tes. Instrumen tes keterampilan berpikir dalam penelitian ini menggunakan aspek berpikir kritis menurut VOC1 yang terdiri dari 6 aspek. Soal tes yang dibuat menggunakan materi objek IPA pada kelas 7 dengan bentuk soal uraian. Konsep IPA yang dipilih yaitu materi objek IPA dan pengamatannya. Setiap divisi materi objek IPA dan pengamatannya tercantum pada soal dengan 6 aspek berpikir kritis. Instrumen dalam penelitian ini berisi soal yang berbeda dari setiap divisinya, namun dengan tingkat kesulitan yang sama. Kedua, lembar uji validasi ahli. Di penelitian ini diarahkan pada validasi konten, validasi konstruk, dan kesesuaian bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman peserta didik pada materi objek IPA dan pengamatannya. Dan angket respon peserta didik terhadap instrumen tes keterampilan berpikir siswa setelah melakukan tes dan mengerjakan instrumen tersebut. Selanjutnya wawancara. Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara dialog baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembar wawancara pada penelitian ini yaitu lembar wawancara yang ditujukan untuk peserta didik dan guru IPA. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pertama, analisis wawancara dan angket. Dari hasil wawancara dengan guru IPA dan peserta didik, dianalisis, disintesis, dan ditarik kesimpulan sehingga mudah dapat dipahami. Data hasil pengisian angket peserta didik mengenai pemahaman terhadap konsep materi objek IPA dan pengamatannya diolah dengan analisis skala Likert dengan cara mengubahnya dalam bentuk angka dan selanjutnya dihitung jumlah serta rata-rata. Data tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam proses pengembangan instrumen tersebut. Yang kedua, analisis validasi instrumen tes oleh ahli. Pada tahap ini dilakukan uji kevalidan hasil rancangan instrumen tes melalui ahli terhadap aspek konten materi, konstruksi, dan bahasa oleh dosen pendidikan IPA dan guru mata pelajaran IPA. Tujuannya untuk memvalidasi instrumen tes yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, hasil dari penelitian oleh para ahli diberikan skor penilaian dengan ketentuan yaitu penilaian pertama yaitu tidak layak, penilaian 2 cukup layak, 3 layak, 4 sangat layak. Selanjutnya data yang terkumpul dihitung skor rata-rata setiap kriteria yang dinilai dengan rumus X sama dengan sigma X per N dengan keterangan X adalah rata-rata nilai, sigma X adalah jumlah nilai mentah yang dimiliki subjek, N adalah banyaknya subjek yang dimiliki nilai. Selanjutnya untuk menilai kelayakan instrumen tes dan hasil dari data para ahli digunakan skala pengukuran rating scale, menghitung persentase perolehan skor dan menentukan kisaran kriteria persentase dengan rumus P sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor kriterium kali 100%. Dengan keterangan P adalah persentase kelayakan, skor kriterium dapat dicari yaitu dengan
skor tertinggi tiap butir dikali jumlah butir dikali jumlah respons, sehingga skor kriterium itu saat skor 25% hingga 43,75% berkriteria tidak layak. Apabila skornya 43,75% sampai 62,50% berkriteria cukup layak. Apabila skor 62,50% hingga 81,21% dengan kriteria layak, dan 81,2% sampai 100% skor maka berkriteria sangat layak. Selanjutnya, analisis respon peserta didik. Yang pertama, menghitung banyak peserta didik yang memberi respon positif terhadap pertanyaan dari setiap aspek dengan kategori negatif, yaitu kategori 1 dan 2, dan kategori positif jika kriteria 3 dan 4. Kedua, menentukan kategori untuk respon positif dengan cara mencocokkan hasil persentase dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika hasil analisis menunjukkan respon peserta didik belum positif, maka dilakukan revisi terhadap instrumen tes terkait aspek-aspek yang dinilai kurang. Selanjutnya, jika hasil analisis menunjukkan respon peserta didik belum positif, maka dilakukan revisi terhadap instrumen tes yang dikembangkan. Penentuan persentase jawaban peserta didik masing-masing item atau pertanyaan dalam angket digunakan rumus, yaitu P sama dengan F per N dikali 100 dengan keterangan P yaitu persentase jawaban, F frekuensi jawaban, N banyak responden. Persentase yang diperoleh pada masing-masing item atau pertanyaan kemudian ditafsirkan berdasarkan kriteria. Selanjutnya, instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Yang pertama, uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik dilakukan validasi oleh pakar kependidikan. Uji validitas yang dilakukan terhadap instrumen tes ini adalah uji validitas isi, yaitu di mana suatu isi tes sesuai dengan atau mewakili sampel dari hasil belajar yang seharusnya dicapai menurut tujuan kurikulum. Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas menggunakan program ANATES. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat ukur dalam penelitian yang memiliki keterpercayaan, keterkandalaan, keajengan, dan ketetapan untuk menilai apa yang dinilai. Pada saat uji penelitian ini menggunakan program uji ANATES. Selanjutnya, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran merupakan hasil dari perhitungan antara peserta didik yang menjawab benar dengan jumlah keseluruhan peserta didik yang mengikuti tes. Untuk melihat tingkat kesukaran dilakukan dengan program ANATES. Selanjutnya, daya beda. Daya beda adalah kemampuan suatu soal dalam membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Daya beda akan dihitung dengan program ANATES. Selanjutnya, analisis instrumen tes. Keterampilan berpikir kritis peserta didik dianalisis melalui jawaban peserta didik dari pertanyaan yang dapat mengidentifikasi adanya keterampilan berpikir kritis peserta didik. Data yang diperoleh dari instrumen di atas akan dapat dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, memberikan skor mentah terhadap setiap jawaban peserta didik terhadap tes esai yang berdasarkan standar dan jawaban yang telah dibuat. Selanjutnya, menghitung skor total dan tes esai untuk masing-masing peserta didik berdasarkan setiap indikatornya, dan menentukan nilai persentase keterampilan berpikir kritis masing-masing peserta didik dengan cara mengubah skor mentah ke dalam nilai persentase berdasarkan rumus MP sama dengan R per SM dikali 100 dengan keterangan NP adalah nilai persen yang dicari atau yang diharapkan, R adalah skor mentah yang diperoleh peserta didik, SM adalah skor maksimum ideal dari tes yang telah dilakukan, 100 adalah bilangan tetap. Selanjutnya, presentasi keterampilan berpikir kritis peserta didik. Menghitung persentase keterampilan peserta didik dapat menggunakan rumus MP sama dengan R per SM dikali 100 dengan keterangan yang tadi, dengan
Persentase keterampilan berpikir kritis peserta didik dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, jika persentasenya 68 hingga 100 berarti memiliki kategori sangat baik. Jika persentasenya 79 sampai 85 berarti kategorinya baik. Jika 75 sampai 78 berarti kategorinya cukup. Jika 63 sampai 69 berarti kategorinya kurang. Dan jika di bawah dari 62 memiliki kategori sangat kurang. Sekian dari presentasi penelitian yang akan dirancangkan. Saya Ledis Dwi Agustina mengucapkan mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.